Tapi jangan harap kamu akan mampu menggoda hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hambaku yang senantiasa bersandar kepadaku, memohon perlindungan padaku. Kamu tidak akan mampu. Pokoknya dekengane pusat, ngomong ngoten lho. Ora bakal kena digodha. Lek Gusti Allah wis ngei perlindungan, ora bakal jebol perlindungan di Gusti Allah. Setan ra iso nyapu-nyapu, setan dudu pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Arif bin Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Ja'alahu laka aduwan atau ja'alahu Allahu aduwan liyahusaka bihi ilaih wa ja'ala wa harraka 'alaikan nafsa liyaduma ikbaluka 'alaih. Ja'alahu ndadekake sapa Allah ing setan laka maring sira aduwan ingkang dadi satru. Setan itu dijadikan oleh Allah sebagai musuh kamu. Musuh. Dalam surat Fatir ayat 6 firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian semua musuh. Jelas musuh. Setan musuh. Dalam Yasin, surat Yasin juga disampaikan sebagaimana dikatakan di sana, wala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa'buduni nyembahlah kalian semua kepadaku dan jangan menyembah setan. Artinya menyembah itu taatlah kepadaku, jangan taat kepada setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Yang jelas tidak boleh taat sama setan, disuruh taat sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kita semua sepakat bahwa setan sebagai musuh, bukan sebagai teman. Hanya saja, apakah Allah menjadikan setan sebagai musuh tidak ada hikmahnya? Allah itu sengaja menjadikan setan sebagai musuh, menjadikan iblis sebagai musuh kita. Itu memang skenario dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niki. Rabbana wahai Tuhanku ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menjadikan ini suatu apapun batilan yang tidak ada hikmahnya, batal. Subhanaka, maha suci engkau, kalau tidak ada sesuatu yang terkandung di dalamnya dari setiap yang diciptakan. Ada sesuatunya, ya. Tidak hanya asal menciptakan. Ada maksud dan tujuan. Maha suci engkau kalau engkau menciptakan tanpa maksud, tanpa tujuan. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Setiap yang diciptakan Allah itu pasti ada maksud, ada tujuan. Permasalahannya yang diciptakan adalah nafsu, yang diciptakan adalah setan. Pertanyaannya, apakah dengan menciptakan setan jika nafsu, Allah juga punya tujuan? Ternyata ada hikmah, ada tujuan. Sehingga setan yang jadi musuh justru dianggap sebagai nikmat, bukan sebagai musibah. Karena musuh yang mendekatkan kita dengan Allah itu hakikatnya adalah teman. Teman yang mendekatkan kita kepada, yang menjauhkan kita dari Allah, hakikatnya adalah musuh. Nikmat yang membuat kita dekat dengan Allah, musibah yang membuat kita dekat dengan Allah, hakikatnya nikmat. Nikmat yang menjauhkan kita dari Allah, hakikatnya adalah musibah. Setan musuh. Pertanyaannya, apakah dengan adanya setan kemudian kita jauh dari Allah, atau justru dengan adanya setan kita dekat dengan Allah? Kalau setan jelas-jelas musuh dan kita ingin mengalahkan setan, solusinya hanya satu. Kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin selamat, tidak ingin celaka. Kalau kita langsung melawan setan, kita tidak akan menang. Karena setan itu dedengkote
menggoda manusia nggih, tidak kesulitan untuk menggoda kita karena setannya itu sudah senior, kitanya yang junior, amatiran kitanya. Setan tidak mati, hidupnya lama, setiap tua kembali muda, dan pengalamannya menggoda itu tidak bisa diukur. Punya pengalaman, jam terbangnya tinggi lah, jam terbangnya menggoda manusia tinggi nggih. Yang digoda krece-krece awake dhewe niki nggih, sing ora duwe pengalaman ngadepi setan. Secara head to head, hitungan di atas kertas nggih, sudah diprediksi karo pengamat mesti kalah. Karena kita merasa kalah menghadapi setan langsung dengan adanya kekuatan setan yang tidak bisa kita ukur karena setan tidak kelihatan, dan adanya pengalaman setan yang sudah berpengalaman, jam terbangnya tinggi. Maka solusi yang kita lakukan yaitu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mendapat godaan dari setan, maka berlindungnya kepada Allah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Ketika kita memohon perlindungan dari Allah karena sebab ada setan yang menggoda kita, berarti setan ini mendorong kita untuk dekat dengan Allah. Maka walaupun hakikatnya musuh yang mendekatkan kita dengan Allah, bukan kita anggap sebagai musuh lagi. Justru bisa jadi wis matur suwun nenek setan. Wong nenek setan ra nyedek pengiran. Lama kan ngoten. Ini kan luar biasa pemikirannya nggih. Kalau kita pikir ya bener ae. Matur suwun nek masalah, ora nek masalah awake dhewe ra gelem taat ning pangeran. Dingake lara nggih, dingake kehilangan pekerjaan, akhirnya gelem ibadah. Apakah sakit atau pekerjaan yang sulit itu kemudian kita anggap sebagai masalah? Justru kan kita anggap sebagai nikmat. Karena membuat kita itu mau mendekat kepada Allah, mau beribadah pada Allah. Sebenarnya tugas utama memang ibadah kan? Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Kalian semua itu menyangka aku ciptakan kalian semua itu main-main dan kalian semua tidak dikembalikan. Jelas tujuannya ibadah, namun orang tidak sadar bahwa dia harus ibadah. Sampai disadarkan, itu loh. Sadarnya dengan apa? Masalah-masalah yang dihadapi. Di saat masalah datang kemudian membawa kita menjadi orang yang sadar tentang kewajiban kita, apa itu dianggap masalah? Justru itu dianggap nikmat. Untung dingai melarat. Lek pangan dingai sugih, paling lali karo pangeran. Paling ngoten malian nggih. Orane bahasa wah, ya Allah kok dingai melarat piye iki mboten ngoten nggih. Justru untung ngoten lho. Untung dingai masalah. Karena ada masalah, mungkin aku wis ndak karu-karuan untuk minta aku nggih. Wong duitku akeh, koncoku ya bos-bos gede. Wis pokoke wis apa wis dilakoni lah. Kenyataannya memang demikian, ngoten lho. Kalau Allah sayang, akhirnya Allah membuat suatu masalah yang mana masalah itu mau ndak mau orang lari kepada Allah. Dia mohon pada Allah agar Allah itu menyelesaikan urusannya, di mana dia tidak mampu untuk menyelesaikan. Ketika dihadapkan dengan persoalan di mana dia harus mendekat pada Allah biar dia bisa menyelesaikan masalahnya, masalah itu bukan sebagai masalah, justru masalah itu sebagai nikmat karena bisa membuat orang dekat pada Allah. Sebenarnya itu Allah lakukan sebagai cara terakhir. Cara terakhir didilingkan dalam bentuk nikmat saja nih langsung sadar kudune. Sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan belum seberapa yang kita lakukan kepada Allah. Kalau sudah banyak nikmat yang diberikan, semestinya kita itu cinta kepada Allah. Namun dengan adanya cinta, kemudian kita taat sama Allah. Seharusnya seperti itu kan. Tapi tidak sedikit dari kita dikasih nikmat justru lupa dengan Allah, yang seharusnya kita melakukan apa yang diperintahkan sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah, kita tidak melakukannya. Dari sinilah Allah akhirnya mengingatkan dengan bentuk musibah. Misalkan seperti itu. Ini gambaran. Setan juga demikian, betul. Kita itu tahu setan bahwa sudah menyatakan diri, berjanji di hadapan Allah,
akan senantiasa menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Karepe setan niku kabeh iso mlebu neraka. Iso mlebu neraka kabeh, nggih. Kalih Gusti Allah, iya, silahkan kamu lakukan itu. Kalau memang mereka menuruti kamu, ikut kamu, ya sudah, mereka masuk neraka. Tapi jangan harap kamu akan mampu menggoda hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hambaku yang senantiasa bersandar kepadaku, memohon perlindungan padaku. Kamu tidak akan mampu. Pokoknya dekengane pusat, ngomong ngoten lho. Ora bakal kena digoda. Lek Gusti Allah wis ngei perlindungan, ora bakal jebol perlindungan di Gusti Allah. Setan ra iso nyapo-nyapo, setan dudu pangeran. Setan tetap makhluk. Allah yang kuasa. Karena kita tidak melihat setan, maka untuk mengalahkan setan kita memohon pertolongan kepada yang bisa melihat setan. Dan setan tidak bisa berkutik menghadapinya. Tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Allah, tidak akan menang. Ini kan cara cerdas, loh. Bukan langsung dengan menghadapi. Kalau langsung menghadapi, kita pasti kalah. Dengan berbagai pertimbangan tadi kan, menungsone umure ora patek dawa, setan sing umure dawa, jam terbangnya tinggi, setan tidak kelihatan, dan ambisinya untuk menggoda manusia cukup kuat, semangatnya sangat tinggi. Apalagi kalau sudah mau mendekati wafat, mau meninggal dunia, itu sampai diadakan sayembara. Siapa yang berhasil menjadikan manusia ini tidak beriman, meninggalkan keimanannya, keislamannya, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Akan diangkat atau ditinggikan pangkatnya. Tinggi apa lah, cara negara itu ngoten lah. Jadi ada satu hadiah yang besar. Diangkat pangkatnya, pangkatnya akan ditinggikan dan lain sebagainya. Itu bisa membayarkan sampai seperti itu. Kenapa perlu adanya seperti itu? Karena itu kesempatan terakhir. Kalau tidak berhasil, ya selamanya tidak berhasil. Karena kalau sudah mati, sudah ada yang bisa dilakukan setan lagi. Maka yang dilakukan setan itu tidak pernah berhenti sampai dengan orang mau mati. Bahkan ketika akan mati, setan selalu melakukan segala upaya untuk bisa menjadikan orang itu tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, akhir hayatnya selamanya masuk neraka. Apa yang terjadi pada Barsiso ini merupakan gambaran yang nyata bagi kita yang beriman. Kalau tidak hati-hati, tidak terus memohon pada Allah, tidak paham tentang masalah keimanan, bisa jadi iman kita ini ketika wafat hilang karena kita ikut godaannya setan. Bisa jadi. Lana wong ndak oleh gagah-gagahan, sembrono-sembronoan, rumangsa wis mesti slamete, urung mesti. Lek urung mati nggawa iman, lek urung mlebu swarga. Mati nggawa iman mawon sik urung jelas mampir neraka apa ora kan masalah ya. Sik tuwa niku urusane. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai pada akhirnya masuk surga. Kalau sudah masuk surga jelas slamete. Karena tidak ada orang yang hanya sementara di surga, itu tidak ada. Pasti selamanya di surga dengan kenikmatan yang diberikan Allah di sana. Tujuannya apa? Allah menciptakan setan. Ternyata ada tujuannya. Allah menjadikan setan sebagai musuh, ada tujuannya liyahusaka bihi ilaihi. Agar kamu itu senantiasa berlindung kepada Allah. Agar kamu itu senantiasa merasa nyaman dengan Allah, merasa damai, bahagia dengan Allah. Artinya mau mendekat kepada Allah, ngoten mawon. Mau mendekat pada Allah. Kenapa? Karena tanpa pertolongan dari Allah tidak akan mampu untuk melawan setan. Idza ra'a aduwan yatlubuhu haraba ila sayyidihi. Li'annal abda al-dhaif, ketika hamba itu lemah, seorang budak yang lemah, ketika melihat musuh yang mengejarnya, haraba ila sayyidihi, maka dia akan lari meminta perlindungan pada majikannya. Wal taja'a ila hisnihi, dan akan masuk ke bentengnya majikan. Fayakfi amruhu, maka si majikan akan memberikan pertolongan padanya menyelesaikan urusannya. Nah ini loh, gambarannya ngoten loh. Seorang budak dikejar-kejar oleh musuhnya, larinya kemana? Ke majikannya. Meminta perlindungan, pertolongan pada majikan.
Akhirnya majikan karena itu budaknya ditolong oleh majikannya. Si budak karena ditolong majikan, dia tidak akan bisa diapa-apakan, tidak akan bisa dicelakai oleh musuhnya karena dilindungi oleh majikan. Ditakoni, di mana budak tadi? Tidak ada. Saya mau mencarinya. Tidak bisa. Kamu harus berhadapan dengan dulu. Langkai mayat dulu. Saya dulu. Kalau kamu mau membunuh majikan saya, kan seperti itu. Sama kita dengan Allah. Kalau kita memohon perlindungan dengan Allah, maka Allah akan selalu memberikan perlindungan pada kita. Setan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Jadi gampang. Makanya ada ulama yang mengatakan, kemelinti ulama ini. Kalimatnya ngeten. Kenapa saya harus berlindung dari setan? Andaikan Allah tidak menyuruh saya berlindung dari setan, saya tidak akan berlindung setan. Apa setan itu? Ngoten sampean ngoten. Enggak ada apa-apanya ngoten lho. Setan hanya makhluk saja, kenapa saya kok takut? Andaikan bukan karena diperintahkan berlindung dari setan, saya tidak akan berlindung dari setan. Dengan kemelinti ya. Kemelinti. Enten kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan yang lain, kenapa setan itu kok diciptakan oleh Allah sebagai musuh? Tujuannya yaitu diantaranya dengan kita berusaha untuk mengalahkan setan. Ini menunjukkan kita itu ada perjuangan. Adanya perjuangan, di mana perjuangan ini pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adanya misalkan kita harus menghadapi sesuatu, apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan reward, mendapatkan satu kesan positif dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang diatur ngoten lho. Jadi awake gen kangelan dengan awake ngalan niku akhirnya ada sesuatu yang diberikan sebagai niki upah hadiah, sebagai penghormatan kepada kita yang mau berusaha dengan sekuat tenaga itu. Lek ndek enek masalah ngoten lho. Ndak akan ada sesuatu yang diberikan karena kita ndak melakukan apa-apa. Tiduhuru maziyatil mukmin bijumjahati mamukharabatihi. Itu menunjukkan adanya kelebihan dari seorang mukmin ketika orang mukmin itu berusaha untuk mengalahkan setan. Ada mujahadah, ada sesuatu yang dilakukan seorang mukmin, disitulah akan menunjukkan betapa hebatnya seorang mukmin. Jadi untuk menunjukkan bahwa seorang mukmin itu memiliki nilai plus, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh setan ketika mukmin itu menang. Nah, ketika mukmin menang kan seperti itu kan. Kalau ndak anak musuh, ya ndak ada prestasi ngoten lho. Allah kalau ingin memberikan prestasi kepada mukmin, si mukmin ini dikasih musuh. Kemudian ada usaha yang dilakukan, akhirnya menang, berprestasi. Oh, ini hasil dari perjuangan kan ngoten to. Hasil dari perjuangan. Jadi tidak ada pahlawan, andaikan tidak ada penjajah, loh. Ketika ada penjajah, kemudian para pahlawan ini membela tanah air, mengusir penjajah, berhasil, makanya mereka mendapatkan nilai, mendapatkan pengakuan, diakui jasa-jasanya, akhirnya mereka semua dijadikan sebagai seorang pahlawan, orang yang berjasa kepada negara. Andai karena musuh, jurek pahlawan ngoten lho. Mau ndak ada yang dilakukan ngoten lho. Kita pun kalau ndak ada setan, niki jan luar biasa pemikirannya loh. Wong setan musuh nomor dianggap nikmat kan ya hebat loh. Tapi dari sisi-sisi seperti ini masuk akal ngoten lho. Kalau ndak ada setan, ndak ada sesuatu yang kita lakukan. Ndak ada kerja keras, ndak ada usaha. Sehingga ndak mungkin kita akan mendapatkan penilaian. Ndak akan mendapatkan sesuatu yang istimewa yang diberikan Allah pada kita. Jadi bintang tanda jasa itu ndak ada, ndak melakukan apa-apa. Makanya yang ndak melakukan perjuangan aja ngaku-ngaku ikut berjuang kan. Ndak akan diberikan hadiah, ndak ikut berjuang. Sama dengan itu. Jadi kalau
orang itu tidak melawan setan, ya tidak akan dianggap sebagai pahlawan, tidak melawan setan kok. Wong dia mbolo setan ya. Justru dadekne kanca bukan dimusuhi, akhirnya dilakukan dikalahkan, tidak ada usaha ke situ, ya sudah tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang lebih yang dilakukan. Kemudian dengan adanya setan pula, kita semua mendapatkan kaunuming dilan lil ar tamsahu bi ausohal akdar. Kita akan berusaha untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Ada upaya, ada sesuatu yang dilakukan yang mana itu akan mendatangkan manfaat besar bagi kita. Jadi permasalahan ini kok setan, ngoten lho. Setan itu justru penyebab adanya hal-hal yang positif yang kembalinya kepada kita. Lek jenengan ndak paham gambaran ini awal oleh musibah, krono musibah akhirnya sabar, ngoten. Dengan adanya sabar kita dapat pahala, akhirnya kita akan terhapus dari dosa, Allah akan meninggikan derajat kita, ngoten lho. Dengan pahala sabar bisa jadi kita akan selamat masuk surga karena pahala-pahala amalan zahir itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan pahala amalan batin. Sebesar semut dari amalan batin nilainya lebih besar daripada sebesar gunung dari amalan zahir. Nanti Allah itu memberikan musibah biar kita sabar, pahala sabar itu mendongkrak kurangnya pahala yang membuat kita masuk surga, misalkan seperti itulah. Terus kenapa kita mempersoalkan masalah itu ada hikmah yang membuat kita untung, bukan membuat kita rugi. Setan pun demikian itu. Kenapa kita mempersoalkan setan? Dengan adanya setan memusuhi kita, akhirnya kita itu mendekat kepada Allah dan akhirnya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan kita mendapatkan pahala dari usaha-usaha yang kita lakukan untuk bisa mengalahkan setan. Tanpa enak masalah kan tidak ada sesuatu yang dilakukan, kan tidak ada sesuatu yang dilakukan, tidak ada sesuatu yang kembali kepada kita sebagai balasan dari yang kita lakukan. Tidak ada perjuangan niku loh. Hikmahnya kan terus ngoten niku. Coba dipikir-pikir ya bener ya nih. Tapi apa ora mikir teko kono, setan kok nikmat itu ya kan sebagai nikmat, bukan sebagai musibah. Allahu Akbar. Saya diterima akal ya Allah. Luar biasa Ibnu Athaillah. Maka yang sering kali saya sampaikan, Ibnu Athaillah ini memiliki pandangan pola pikir di luar orang pada umumnya. Jadi lebih duluan Ibnu Athaillah sebelum yang lainnya. Setelah disuguhkan ternyata ya bisa diterima karena bisa dirasional loh. Bisa diterima dengan nakal, ya bener ya. Lakno lek di musuhi wong kemarin loh. Awakmu aja sah musuhi wong, Gusti Allah ku pengen awakmu nyedek Gusti Allah. Kira sebagai nyedek manusia lek dipi wong terus. Akhirnya kan mah mangga apik karo wong, rapi karo Gusti Allah ngono. Kan seperti itu. Tiba ayo enek apike dimusuhi wong. Awakmu lek digawe gagal, gen awakmu ki gelem nyedek nang pangeran. Jaluk tulung nang pangeran tinggal penak terus. Atau harus pangeran. Bener tinggal gagal. Ngoten-ngoten niku lho. Setan sekalipun juga demikian.